Kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 4 cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama itu dengan cara definisi nilai X. Kemudian yang kedua itu dengan cara menganalisa nilai X. Yang ketiga itu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Ini hanya bisa dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Kemudian yang keempat itu dengan cara metode grafik. Untuk lebih mudahnya, saya akan memberikan beberapa sifat pertidaksamaan nilai mutlak disertai dengan cara mengerjakan yang paling mudah. Yang pertama itu sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ini disesuaikan nanti dengan bentuk soal yang ada. Yang pertama, jika ada nilai mutlak X itu kurang dari A. Jadi ruas kiri itu X, ruas kanannya itu berbentuk konstanta. Ini simbolnya kurang dari, maka langkahnya ini adalah X lebih dari negatif A kurang dari A. Jadi nanti X-nya ini diletakkan di sini tanpa ada simbol nilai mutlaknya. Kemudian A konstantanya itu ada di ruas kiri bernilai negatif, kemudian di ruas kanan dia bernilai positif. Nanti kita coba untuk contoh soalnya. Kemudian sifat kedua ini sama ya, tapi dengan menggunakan simbol kurang dari sama dengan. Caranya juga sama. Di sini X lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Ini tadi untuk simbol kurang dari dan kurang dari sama dengan. Yang ketiga, kita coba jika dia simbolnya lebih dari. Untuk simbol lebih dari ini agak berbeda. Dia menjadi X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Jadi ada yang kurang dari negatif A, kemudian ada yang lebih dari A. Sifat keempat sama, hanya saja jika dia simbolnya lebih dari sama dengan. Nah, kalau lebih dari sama dengan, ini tinggal ditambah dengan simbol sama dengan. Berikutnya, jika dia berbentuk persamaan. Jadi ada berbentuk ya seperti ini. Jika dia ada persamaannya kurang dari A. Jadi di sini bentuk persamaan di ruas kiri, di ruas kanannya berbentuk konstanta. Maka dia sama seperti tadi di atas. Ini dikeluarkan dulu tanpa simbol nilai mutlak, kemudian kurang dari negatif A lebih dari A. Yang keenam sama, tetapi ada tambahan simbol sama dengan. Nah, caranya juga sama. Yang ketujuh, ini jika kalau tadi kurang dari, sekarang jika lebih dari A.
Kalau lebih dari A, sama tadi seperti di atas, ini dia ada 2 langkah. Kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Kemudian yang ke-8 sama, hanya saja ada tambahan simbol sama dengannya. Maka dia akan menjadi fx kurang dari sama dengan negatif A atau yang ke-9. Jika tadi ruas kiri, ruas kanannya berbeda, sama-sama ada yang bentuk persamaan, ada yang konstanta. Sekarang jika ruas kiri dan kanannya bentuknya persamaan. Ini pertama kurang dari, ini jika di sini gx. Nah, kalau sama-sama bentuk persamaan seperti ini, gunakan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ini dikuadratkan. Ini kalau ada tanda tambahan sama dengannya, kurang dari sama dengan, caranya sama ya. Kemudian jika dia ini tadi kurang dari, sekarang lebih dari, langkahnya sama. Jadi jika keduanya berbentuk persamaan, gunakan kuadrat kedua ruas, dikuadratkan saja. Jika ini digunakan sesuai langkahnya, itu akan lebih mudah untuk menentukan penyelesaiannya. Selain dari 10 sifat ini, gunakan analisa nilai X untuk menentukan penyelesaiannya. Nanti kita bahas. Sekarang saya mau membahas beberapa contoh dari 10 sifat yang ada ini. Saya ambil contoh soal ini, saya ambil sifat yang kedua dulu aja ya. Contoh pertama, jika dikurangi 5 deh. Nah, kalau kalian lihat ini kan berbeda, Bu, tidak ada seperti ini bentuknya. Nah, kita rubah. Jadi langkah pertama, yang di dalam nilai mutlak jangan dipisah, tetapi yang tidak dinilai mutlak ini kita bisa pindah ruasnya. Karena negatif 5, saya pindah ruas ke sini menjadi positif 5. Nah, dari sini ini adalah sifat yang bentuknya nomor 2, sama kan? Kemudian langkahnya ini seperti tadi. Yang di sini X-nya letakkan di tengah, 3X negatif 2. Kemudian ini kurang dari sama dengan, sebelah kiri dia negatif ya, negatif 5. Ini kurang dari sama dengan 5, di sini positif. Baru kita selesaikan. Yang X tetap di tengah, kita pindahkan yang ini konstantanya, 3X ini 5, negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Kemudian ini lebih dari sama dengan negatif 5, ini negatif 2 pindah ruas ke depan sini juga, dia menjadi positif 2.
Lalu ini 5 tambah 2, 7. Negatif 5 tambah 2 ini adalah negatif 3. Baru kita bagi. Membaginya lihat di sini ya. Karena di sini 3x, kita mau di tengah ini menjadi x saja. Sehingga di sini x. Kalau mau supaya x ini kita bagi dengan 3. Semuanya dibagikan. Kenapa dibagi 3? Karena di sini koefisiennya adalah 3. Kalau di sini 5 ya bagi 5. Sehingga ini 7 dibagi 3. Kalau ini 3x ini dibagi 3 hasilnya 1, negatif 3 dibagi 3 hasilnya negatif 1. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Saya ambil contoh yang kedua. Karena tadi kurang dari, sekarang saya mau ambil contoh yang lebih dari. Kalau lebih dari kita lihat, nah di sini jika dia lebih dari maka langkahnya ada 2 kali. Ada yang kurang dari negatif A, ada yang lebih dari A. Di sini jadi sehingga X plus 4 kurang dari negatif 3 atau X plus 4 lebih dari 3. Jadi di sini yang ikut ada yang kurang dari negatif A dan lebih dari A. Jadi di sini kurang dari negatif 3 lebih dari 3. Tinggal kita selesaikan. Kurang dari ini pindah ruas, 4 dipindah ruas negatif 3 dikurangi 4 negatif 7 atau X ini dipindah ruas 3 dikurang 4 hasilnya negatif 1. Jadi jawabannya X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari negatif 1. Contoh soal ketiga. Jika dia bentuk, saya ambil bentuk 9 atau 10 ya, saya ambil yang 10 aja deh. Jika 4 min 3x kurang dari 2x min 6. Ini kalau simbolnya ada tanda sama dengan, sama aja ya caranya. Dikuadratkan kedua ruas. Ini saya kuadratkan, ingat kalau dikuadratkan artinya dikali pelangi. Jangan yang dikuadratkan depan belakang saja, nanti ketinggalan. Lebih dari 2x min 6. 2x min 6. Nah, 4 kali 4 ini 16 dikurang 12x dikurangi 12x ditambah 9x kuadrat ini kurang dari 4x kuadrat dikurang 12x dikurang 12x ditambah 36. Saya rasa tidak ada masalah ya untuk mengalihkan ini. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Ini saya pindahkan ke depan. Negatif 24x ditambah 16. Ini 4x kuadrat negatif 24x ditambah 36. Saya pindahkan yang ruas kanan ke ruas kiri semua. 9x kuadrat dikurangi 4x kuadrat dikurang 24x ditambah 24x ditambah 16 dikurangi 36 lebih dari 0. Berikutnya diselesaikan yang sejenis. Ini 5x kuadrat ini habis 0. Dikurangi ini negatif 20.
lebih dari 0. Ini saya sederhanakan. Saya bagi 5 ya. Bagi 5 jadinya kan X kuadrat min 4 lebih dari 0. Nah, kalau dia min 4, ini plus minus nih. Jadi X 2 ada yang min 2, ada yang plus 2. Ini kalau dikalikan X kali X kuadrat, X kali negatif 2 X. Ini 2X habis, jadi 2 kali negatif 2 negatif 4. Hasilnya sama. Sehingga hasilnya negatif 2 atau X sama dengan 2. Atau jika ini mau dijadikan seperti ini juga bisa. Nah, X kuadrat kan lebih dari 4. Maka nilai X itu adalah plus minus 2. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Jika sudah seperti ini, kalian gunakan garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ada yang negatif 2, ada yang 2. Di sini negatif 2, di sini 2. Masukkan nilai 0. Masukkan ke sebelum ini. Sebelum difaktorkan. Jadi ini kalau saya ambil 0 ya, atau ambil bilangan lain, bilangan berapapun juga boleh. Jika X sama dengan 0 ke sini, maka X kuadrat dikurang 4 itu adalah 0 kuadrat dikurangi 4, hasilnya min 4. Nah, ini negatif. Kemudian kita cari nolnya ada di mana. 0 berada di sini. Jadi di sini daerahnya negatif, di sini positif, di sini positif. Jika ada yang masih belum paham untuk bagian menggambar grafik, bisa hubungi saya kembali karena ini adalah pelajaran kelas di SMP. Jadi akan saya ulang lagi khusus untuk bagian menggambar grafik. Jika sudah ketemu daerahnya ada yang positif, negatif, positif, kita lihat ini menggunakan simbol lebih dari. Jika lebih dari, gunakan daerah yang bernilai positif. Sehingga daerahnya, himpunan penyelesaiannya itu adalah X. Ini negatif 2 ke kiri kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2. Untuk mencoba sebagai latihan di rumah, coba lihat uji kompetensi 3. Itu ada di halaman 31 di buku ya. Halaman 31, uji kompetensi 3, coba kerjakan nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, dan yang terakhir coba kerjakan nomor 6. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.